Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya. Kami hari ini menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan pencalonan Pilgub Jateng 2024. Jadi hari ini kami tadi telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan status di dalam rangka proses penerimaan pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2024. Namun sebelumnya kami perlu sampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan pencalonan, bahwa terkait pemeriksaan kesehatan telah dilaksanakan di tanggal 29 September 2024, yang kemudian hasilnya kami telah terima di tanggal 2 September 2024. Pemeriksaan itu meliputi pemeriksaan secara fisik 18 item, kemudian pemeriksaan kesehatan jiwa secara menyeluruh, dan pemeriksaan bebas narkotika dan psikotropika yang melibatkan tim penilai dan pemeriksa dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. Untuk kesimpulan dari pemeriksaan kesehatan ini, tim pemeriksa kesehatan RSUP Dr. Karyadi menyatakan bahwa keempat calon ini fit, artinya mampu untuk menjalankan tugas sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2024. Nah, mendasari dengan hasil pemeriksaan kesehatan itu, kemudian kami melanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu pemeriksaan penelitian dokumen administratif syarat calon. Jadi kami kebetulan tadi bertujuh telah mencermati hasil rekomendasi dari tim. Kita ini ada tim penilai dari tim Pokja yang melibatkan beberapa pihak untuk menilai, melakukan penilaian terhadap dokumen. Tadi hadir semua Bu Mei, Pak Mahrus, kemudian Bu Akmal, Pak Paulus, Pak Muslim, dan Pak Basmar yang secara virtual. Kemudian bahwa penelitian persyaratan administrasi yang dilaksanakan sampai dengan tanggal 4, artinya hari kemarin kita selesaikan, telah dilaksanakan penilaian terhadap keabsahan dan kebenaran syarat administrasi bakal calon terhadap 16 item yang wajib. Jadi yang terkait dengan calon itu wajib 16 item persyaratan, kemudian 19 item dokumen khusus. Dokumen khusus itu misalnya terkait dengan anggota DPD terpilih Pak Taj Yassin misalnya, terus kemudian Pak Ahmad Lutfi sebagai anggota Polri, masih anggota Polri, itu ada dokumen yang perlu yang membedakan dengan yang lain. Kemudian ada verifikasi persyaratan calon terkait kewarganegaraan dan usia, sudah kami lakukan, dan keempatnya memenuhi syarat. Kemudian ada juga beberapa verifikasi faktual yang memang diperlukan untuk memastikan dokumen dikeluarkan oleh lembaga yang sesuai, terutama terkait dengan jasa Pak Mahrus ini menjalankan untuk melaksanakan verifikasi faktual ijazahnya Pak Ahmad Lutfi misalnya di Kediri, SMA 1 Kediri. Kemudian Pak Paulus kebetulan ditugasi untuk ke Sarang untuk dokumen ijazahnya Pak Taj Yassin. Kemudian kami sampaikan bahwa terkait dengan pemberitahuan dan penyampaian hasil penelitian ini sesuai jadwal sebelumnya tanggal 5 sampai 6, dan kami telah menyerahkan ke salah satu tim paslon karena jadwalnya harusnya jam 12. Jadi dengan rincian sebagai berikut, bahwa hasil dari penelitian administrasi persyaratan dokumen dari Pak Ahmad Lutfi ada 5 dokumen yang dinyatakan belum memenuhi syarat sehingga perlu dilakukan perbaikan. Kemudian dari Pak Taj Yassin ada 6 dokumen yang dinyatakan belum memenuhi syarat. Dan untuk dokumen dari Pak M. Andika Perkasa ada 13 dokumen yang kami nyatakan belum memenuhi syarat untuk dilengkapi. Kemudian yang terakhir untuk dokumen dari Pak Hendrar Prihadi alias Hendi, kami memeriksa dan menyatakan 4 dokumen yang kami nyatakan belum memenuhi syarat. Sehingga kesimpulannya untuk 2 paslon ini kami nyatakan belum memenuhi syarat, dan kami sampaikan berita acaranya kepada tim paslon yang bersangkutan. Sehingga dua-duanya kami nyatakan belum memenuhi syarat. Kemudian kami perlu informasikan bahwa selanjutnya kami akan melaksanakan penerimaan perbaikan persyaratan administrasi calon dari tanggal 6 sampai tanggal 8 September. Kemudian selanjutnya juga akan kami lakukan hal yang sama untuk melakukan penelitian terhadap perbaikannya.
sampai tanggal 14, dari tanggal 6 sampai tanggal 14. Kemudian hasilnya akan kami beritahukan di tanggal 13 sampai 14 September 2024. Hasil dari penelitian administrasi perbaikan tadi. Kemudian kami akan mengumumkannya kepada masyarakat dan memberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atas dokumen syarat calon, yaitu di pengumumannya tanggal 13 sampai 14 September, masukannya akan kami terima di tanggal 15 sampai 18 September. Kemudian ada klarifikasi yang kami juga akan laksanakan dari mulai tanggal 15 sampai 21 September. Klarifikasi dimaksud adalah masukan tanggapan masyarakat terhadap syarat calon dibuktikan dengan ada dokumen yang mendukung, termasuk identitas dari yang memberikan masukan. Seperti kita ketahui bahwa penetapan pasangan calon dijadwalkan tanggal 22 September 2024, sedangkan pengundian nomor urut di tanggal 23 September 2024. Demikian informasi, mungkin ada